preach the gospel of the kingdom of God. Some parts are already here, some parts are yet to come, and we wait for those in hope. The greatest adventure, the greatest joy is the privilege of being able to serve God in His purpose. You are the salt of the earth. No matter how small your group is, you are the salt of wherever that is. Caranya tersendiri nanti tolong diumumkan. Baik, saudara, kita akan masuk dalam pengajaran firman Tuhan. Dan ini adalah lanjutan daripada seri Here and Now selama 4 minggu berturut-turut, dan ini adalah minggu yang kedua, dan kita berharap bahwa selesai seri ini kita akan mendapatkan pemahaman yang jelas apa itu kerajaan Allah, ya. Lalu juga kita berharap bahwa jemaat terinspirasi untuk punya pola pikir kerajaan, dan juga yang dari pengajaran ini selama satu seri ini jemaat mempunyai keyakinan terhadap pandangan hidup yang misional. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami datang kepada Tuhan pada hari ini. Biar kehendak Kau yang jadi, pimpin setiap daripada kami dari awal sampai akhir Tuhan. Bahwa firman-Mu tidak akan terganggu, bahwa setiap pembagian daripada firman-Mu ini Tuhan boleh kami terima dengan hati yang benar, dan juga urapi hamba yang membagikan ini. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Jadi pada pagi hari ini saudara kita akan belajar satu perumpamaan yang saya ambil dari Matius 13, 31 sampai 33. Ini adalah pengajaran daripada Yesus Kristus sendiri kepada murid-muridnya. Yesus mengajarkan banyak sekali perumpamaan pada waktunya, dan itu menjadi satu bagian daripada hidup murid-muridnya. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar salah satu daripada perumpamaan Yesus Kristus, yaitu tentang biji sesawi dan ragi. Mari kita lihat ayatnya. Matius 13 ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, saudara, ini sesuatu hal yang menarik kalau kita bisa melihat dari pelajaran ini nanti kita akan belajar bagaimana kerajaan surga itu dimulai. Dan bukan hanya itu saja, kita juga akan belajar bagaimana kerajaan surga itu didirikan. Dan yang terakhir kita akan belajar bagaimana kerajaan surga jadinya. Kita lihat dulu yang pertama, itu biji sesawi. Saudara, ini biji sesawi itu adalah biji yang sangat kecil. Kalau saudara tahu bahwa wijen, ya, biji wijen itu udah cukup kecil. Nah, kalau saudara minyak wijen, ya, kalau saudara suka Chinese food, kalau ayam Hainan itu pasti ada wijen, yaitu minyak wijen yang dipakai, maka itu wangi sekali. Nah, biji sesawi itu lebih kecil daripada biji wijen. Nah, bahkan kalau saya bisa membayangkan itu seperti satu titik pasir, ya, kecil dan tidak signifikan, overlook. Kita bahkan kalau kita nggak perhatikan, kita nggak tahu bahwa itu adalah biji sesawi. Nah, firman Tuhan berkata, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila ia sudah bertumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kalau saya bisa membayangkan tadi biji yang kecil itu bisa menjadi pohon sebesar ini. Ini adalah pohon, ya, sesawi. Ya, di firman Tuhan itu secara spesifik mengatakan itu bisa menjadi sebegitu besar sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, saintis menemukan, saudara, bahwa ada lagi biji yang lebih kecil daripada biji sesawi. Nah, tetapi yang dimaksud di sini bukan untuk memperdebatkan sebenarnya itu kecilnya seberapa. Pada waktu itu kita bisa melihat bahwa biji yang lebih kecil daripada biji sesawi ini ditemukan di tropical, ya, di daerah tropis.
Nah, sedangkan waktu Yesus pada waktu itu dia berbicara pada zamannya itu, biji sesawi itu yang bagi orang yang mendengarkan itu, ya mereka bisa mengerti itu karena itu relevan bagi mereka, ya. Jadi kita nggak memperdebatkan bijinya yang paling kecil, tetapi signifikannya, maknanya daripada pengajaran perumpamaan ini. Nah, saudara, apa yang Yesus mau ajarkan kepada kita di dalam perumpamaan itu adalah do not despise small beginnings. Jangan meremehkan permulaan yang kecil ini. Karena Tuhan bersuka cita melihat pekerjaan dimulai. Nah, implikasinya bagi kita semua di sini adalah bahwa setiap saudara itu penting di mata Tuhan. Setiap saudara itu berharga di mata Tuhan. Kalau saudara pada hari ini mendengarkan firman Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang besar. Dan ada rencana Tuhan yang besar bagi hidup saudara. Dan saudara, setiap saudara tidak terkecuali dan latar belakang apa saudara, bahwa Tuhan peduli dan Tuhan mau memakai setiap saudara untuk kemuliaan namanya. Jadi yang sering kali terjadi adalah kita merasa tidak aman. Kita merasa, saya ini nggak ada apa-apanya. Saudara, firman Tuhan mengatakan jangan meremehkan permulaan yang kecil. Do not despise small beginnings. Ya, karena apa? Sewaktu kita mulai melakukan hal yang paling kecil pun, sebenarnya Tuhan tuh bersuka cita. Tuhan mau bersuka cita dengan setiap pekerjaan baik saudara. Jadi kenapa kita bisa merasa seperti itu? Karena fokus kita berbeda, saudara. Fokus kita melihat kepada diri kita sendiri. Tapi pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Yang terpenting adalah bahwa fokus kita harus pertama kepada Tuhan. Yang kedua, fokus kita adalah kepada orang lain. Apa yang kita bisa lakukan ke orang lain. Saudara tahu apa yang ketiga? Yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah orang lain. Yang ketiga apa, saudara? Ya, betul. Orang lain. Ya. Yang berikutnya apa? Orang lain. Baru yang terakhir, saudara, bahwa fokusnya adalah pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa walaupun kecil, walaupun keadaan tidak signifikan mungkin pada saat ini, tetapi kalau kita melakukannya ini di dalam Tuhan, dan fokus kita adalah pertama untuk menyenangkan Tuhan, untuk melayani Tuhan dan melayani orang lain, maka saudara, apapun pekerjaan kita yang tidak signifikan itu akan membuahkan hasil. Dan hasilnya itu sangat signifikan. Karena apa? Fokus kita bukan pada diri kita, tetapi kepada Tuhan. Dan banyak orang akan diberkati melalui kehidupan saudara. Kita bisa lihat salah satu contoh di Alkitab, yaitu Yesus sendiri. Ya, Yesus bagaimana dia seharusnya tidak perlu melakukan hal ini. Allah tidak perlu melakukan semuanya ini untuk manusia, tetapi Allah sudah memutuskan untuk memakai cara ini untuk menyelamatkan dunia. Kita bisa melihat Yesus bagaimana dia memulai di dunia ini. Dia lahir di palungan. Palungan, saudara, bukan di hospital, bukan di tempat yang nyaman, bukan di tempat yang spring bed, banyak comfortable dalam ruang AC. Dia lahir di palungan, tempat makan binatang pada waktu itu. Dan yang kedua, dia adalah anak tukang kayu. Anak tukang kayu is not significant. Tukang kayu pada saat itu biasa-biasa saja. Bukan seseorang juragan atau sebagai traders atau apa. Dia anak tukang kayu. Dan dibesarkan di kota kecil Nazaret. Kota kecil Nazaret, kalau saudara tahu, Nazaret ini, firman Tuhan mengatakan, ada satu ayat mengatakan, apakah ada sesuatu yang baik yang keluar dari Nazaret? Berarti saudara, kalau orang mengatakan saya dari Nazaret, orang-orang udah mempunyai impresi bahwa ini enggak baik. Enggak signifikan. Enggak ada artinya. Enggak bisa membuat pengaruh. Yesus dibesarkan di kota kecil Nazaret. Pelayanannya hanya 3,5 tahun. Ya, bukan puluhan tahun. Dia hanya 3,5 tahun. Singkat sekali. Dan para pengikutnya pun orang-orang biasa. Bahkan orang-orang yang tidak terdidik. Apalagi dia dituduh, dia ditahan, dihakimi oleh para musuhnya. Apa yang mau dibanggakan dengan hal itu? Jadi dia disalib sebagai seorang kriminal. Pada waktu itu, kalau orang disalib adalah berarti dia adalah seorang kriminal. Caranya adalah disalib, disamakan seperti kriminal. Dan yang ke-8, pengikut setianya setelah Yesus disalibkan hanya 120 orang. Hanya 120 orang. Bayangkan sewaktu dia datang, dia bisa memberikan makan 5.000 orang. Pada saat-saat di mana juga banyak sekali orang mengikuti dia. Tetapi setelah disalib, pengikut setianya hanya tersisa 120 orang. Tapi apakah ini kematian yang sia-sia?
Tidak, saudara. Dari 120 orang ini, apa yang terjadi pada dunia? Mari kita lihat video yang berikutnya ini. Sorry. Sorry. Ya, lihat bagaimana saudara, dari satu orang mati di kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Sisa 120 orang pengikut setianya Yesus. Tetapi dampak dari 120 orang ini sampai hari ini kita bisa melihat bagaimana pelebaran daripada kerajaan Allah di seluruh dunia. Dan ini adalah statistik 2015. Dan kita bisa melihat ini yang saya dapatkan dari Wikipedia, bahwa inilah agama-agama yang ada pada statistik 2010, ya, bahwa kekristenan adalah 31,4% dari seluruh populasi dunia. Tapi tetap ini kita bisa bersyukur, bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dari sesuatu hal yang kecil bisa mempengaruhi seluruh dunia. Nah, tapi challenge bagi kita juga, kita bukan berarti bahwa kita akan istirahat, kita tenang-tenang sekarang, statistiknya persentase lebih besar. Tapi challenge yang bagi kita adalah apa yang kita akan perbuat dan bisa perbuat untuk supaya yang orang yang belum mendengar firman Tuhan tetap bisa mendengarkan dan mempunyai kesempatan untuk diselamatkan. Perlu kesabaran, karena melalui kesabaran kita akan menuai panen kebenaran. Saudara, sesuatu hal yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun pelajaran yang kita bisa lihat di Alkitab, di Injil. Pasti banyak waktu di mana Yesus bisa frustrasi. Tetapi Yesus tetap punya iman kepada murid-muridnya. Orang-orang yang biasa-biasa, yang punya kelemahan juga, bahkan berebut kekuasaan, dan bahkan berusaha untuk gain favor daripada Yesus, dan macam-macam. Tetapi Yesus melihat, bahkan yang terakhir sewaktu dia mau disalib pun, bahkan murid-muridnya meninggalkan dia. Bisa jadi menjadi sakit hati, bisa jadi patah semangat, tetapi Yesus tetap melihat ada yang baik, yang dia percaya akan terjadi melalui apa yang dia taburkan selama 3,5 tahun itu. Dan kita bisa melihat dan kita bisa menyaksikan sampai hari ini bagaimana pertumbuhannya itu. Jadi saudara, kita memerlukan kesabaran. Saya tahu juga waktu saudara melayani, mungkin saudara mengalami banyak hal-hal yang kadang-kadang mengecewakan, kadang-kadang saudara bisa merasa kayaknya mau burn out, kayaknya seperti membentur tembok. Saudara, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita tetap kita bersabar, karena kalau kita tetap bertekun, kita akan menuai panen kebenaran. Amin. Saudara, ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan kita di Every Nation pun kita lakukan ini.
One to one, yes. Ini adalah yang paling efektif. Kita bertemu, kita mengajak bicara, kita bertemu dengan orang. Dan setiap kali saudara bertemu one to one itu bukan satu program, saudara. Amin. Ini adalah gaya hidup bahwa kita perlu bertemu dengan orang, kita perlu spend time untuk terjadi komunikasi. Dan tapi juga sewaktu kita berkomunikasi, kita tidak sembarang komunikasi. Apa yang kita lakukan? Ini saudara familiar semua ya, bahwa ini adalah roda daripada discipleship proses kita. Dari one to one ini kita mungkin ada saat kita melibatkan diri, kita berusaha untuk bersahabat dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi mungkin juga one to one ini saudara ambil waktu untuk meneguhkan atau establish. Mereka sudah di dalam Tuhan, tetapi mereka belum sungguh-sungguh di-establish, ditanam di dalam firman Tuhan yang kuat. Tapi mungkin juga dalam one to one saudara equip ya, atau melengkapi orang-orang ini ya, dan yang akhirnya memberdayakan atau empower. Bagaimana saudara mengempower mereka juga bisa melayani, bisa juga share kepada orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam one to one ini saudara, ini roda discipleship proses ini terjadi. Jadi kita tidak sembarangan ketemu orang hanya sekedar karena rindu kita bertemu, tapi kita ada tujuannya bertemu. Nah, salah satu daripada 4 ini yaitu engage, establish, equip atau empower, dan bahasa Indonesianya melibatkan diri, meneguhkan, memperlengkapi dan memberdayakan. Nah, kita juga sudah mempersiapkan kita. Ini saudara pasti tahu semua one to one. Ini alatnya, toolsnya ya, yang kita bisa pakai. Jadi ada bahan untuk pembicaraan kita dalam one to one tersebut. Juga ada yang kelas-kelas ini ya, kelas yang namanya Victory Weekend ya, atau apalagi yang Purple Book yang saudara juga di Kelapa Gading baru melewati ini, dan juga ada church community, dan bahkan hari ini adalah church community juga ya, beberapa mungkin jemaat kita sedang mengikuti itu. Ini yang kita lakukan, dan bukan hanya itu aja, banyak buku-buku yang bisa memperlengkapi atau tools bahan untuk saudara bisa pakai untuk one to one orang. Ya, tergantung bagaimana prosesnya, di mana mereka pada saat ini. Ya, mungkin satu orang ini sedang engage, tapi satu orang yang lain, saudara sedang establish mereka. Yang lainnya mungkin lagi ikut mereka, dan mungkin yang lainnya empower. Everything that we do, tetap melakukannya itu melalui one to one. Dan bukan hanya itu saja saudara, bahkan leadership 113 kita memperlengkapi jemaat dengan kelas-kelas 113 ini yang selama 18 bulan ke depan ini. Kita akan melihat bahwa orang-orang akan terus diperlengkapi. Ini adalah tools, ini alat, saudara. Saudara, kemarin baru selesai pengajaran yang ketiga. Masih ada 9 pelajaran lagi. 18 bulan kita akan selesai untuk leadership 113 ini. Dan bukan berhenti sampai di situ. Kalau saudara mungkin terpanggil untuk manage one day menjadi full time, pelayanan sepenuh waktu, dan menjadi bahkan panggilan untuk jadi pendeta, ada kelasnya juga yang namanya leadership 1215. Dan ini nggak berhenti sampai di sini, saudara. Kita juga berdoa. Kita mau supaya satu hari nanti, kalau the Lord's willing, kalau Tuhan menghendaki, tahun 2023, kita akan mulai di Indonesia School of Campus Ministry. Kita imani bersama, kita doakan bersama-sama. Ini adalah tools memperlengkapi supaya apa, saudara? Supaya bagian dari saudara melakukan one-to-one-nya ini bisa efektif dan bisa terarah, dan banyak orang bisa dijangkau melalui pelayanan saudara. Small group atau life group. Ini juga penting karena kita sudah pelajari bagaimana melalui kelompok-kelompok kecil dampaknya itu sangat besar. Mungkin saudara tidak bisa berkhotbah seperti pastor atau beberapa leaders, tetapi saudara mungkin bisa mengajak orang. Saudara bisa menjadi crowd gatherer. Mungkin saudara bisa melakukan sesuatu dalam kelompok kecil, apakah itu dalam kelompok bapak-bapak, ya, atau dalam youth, atau mungkin sekolah minggu yang lebih kecil atau pre-teens. Lakukan itu dengan tujuan yang sama, saudara. Melakukan hal yang kecil, karena hal-hal yang kecil itu Tuhan juga lihat, dan Tuhan akan memberkati saudara. Single pro misalnya, para wanita-wanita di sini kalau berkumpul, saudara, mungkin banyak kebutuhan-kebutuhan ya. Jadi yang dibicarakan banyak juga, termasuk pasangan hidup mungkin. Tapi di dalam semuanya itu let's believe bahwa ada dampak hidup, ada dampak kehidupan yang saudara berikan kepada teman-teman bicara saudara. Apa yang saudara bisa lakukan? Hal yang kecil saudara bisa lakukan, berdoa. Ya, karena prayer changes
things. Doa mengubah segala sesuatu. Kapan terakhir saudara berdoa untuk pendeta saudara? Ya, saya berusaha untuk mencari fotonya Pak Rason, nggak keburu saudara ya. Kita perlu berdoa untuk pastor kita. Ya, kita berdoa untuk supaya menopang, karena saudara tahu bahwa iblis berusaha untuk menyerang siapa? Gembala. Kalau gembala yang diserang, maka domba-dombanya tercerai-berai. Kita harus terus berdoa. Ingat mereka dalam doa-doa kita. Ya, apa yang saudara bisa lakukan sebagai individu? Berdoa untuk keluarga. Berdoa untuk keluarga saudara. Berdoa untuk keluarga yang ada di dalam jemaat saudara. Baik itu orang tua, opung, dan bahkan anak, cucu. Kita berdoa. Ambil waktu selalu berdoa untuk mereka. Dan bagaimana dengan sekolah minggu, saudara? Anak-anak yang kecil, yang tidak signifikan, seringkali diabaikan, bahkan di dalam rencana-rencana program-program di dalam gereja, mungkin sekolah minggu tidak terlalu diperhatikan, tapi di dalam gereja kita perhatikan anak-anak sekolah minggu. Karena apa, saudara? Statistik memperlihatkan bahwa sewaktu mereka belajar firman Tuhan sejak kecil, mereka tidak akan lupa. Suatu ketika mungkin mereka bertumbuh, ada orang yang memberitakan firman Tuhan, dan mereka akan menerima keselamatan. Jadi jangan mengabaikan anak-anak kecil. Ajar mereka sejak kecil, saudara. Berdoa untuk mereka. Amin. Ya, karena Yesus sendiri pun peduli kepada anak kecil. Youth, kita di sini. Salah satu nilai kita adalah kita menjangkau youth, menjangkau kampus-kampus, karena masa depan ada di dalam kehidupan mereka. Kita berdoa supaya mereka tidak dicemarkan dengan dunia ini, tapi mereka membawa api Roh Kudus itu kemanapun mereka pergi, sampai Tuhan menuntun mereka, sampai usia mereka lanjut nanti pun mereka tetap tinggal berapi-api di dalam Tuhan. Mari kita perhatikan juga youth di gereja ini. Ya, bahwa saudara-saudara yang masih youth di sini, yang masih muda di sini, jangan saudara kompromi dengan kehidupan dunia ini. Jangan seperti mereka. Ya, kita hidup di dunia ini, tapi kita bukan dari dunia ini. Amin. Dan saudara membawa terang. Kalau saudara tidak membawa terang, siapa lagi yang membawa? Mereka hidup dalam kegelapan. Saudara harus mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Amin. Mari kita satukan hati untuk berdoa untuk semuanya ini. Apa yang kita bisa lakukan sebagai jemaat? Apa yang kita bisa lakukan sebagai individu? Berdoa untuk Indonesia. Berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintahan kita. Kita bersyukur ada ruang doa nasional, dan terima kasih untuk Pak Yesi yang koordinasi ini, dan saya lihat konsisten ada 60-an sekian dari seluruh Indonesia selalu berdoa pada hari Sabtu jam 7 pagi. Jadi saudara, kalau yang belum terlibat, mari bergabung untuk berdoa. Kita berdoa untuk gereja-gereja kita yang di Indonesia, kita berdoa juga untuk gereja-gereja Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kita berdoa juga untuk pemerintahan-pemerintahan. Kalau gereja berdoa, saudara, kalau gereja berdoa, maka akan terjadi satu kesatuan, ada terjadi keteraturan. Kalau saudara mau kita berubah, kalau kita bangsa kita berubah, dimulai dari doa. Mari kita doa bersama, amin. Dan kita juga dunia. Kalau saya lihat peta itu warna-warni itu, saudara, itu adalah provinsi-provinsi. Mungkin saudara mau adopt satu provinsi yang belum ada gereja Indonesia di situ, saudara berdoa. Mungkin one day Tuhan juga bisa mengutus saudara ke sana. Mungkin ada keluarga saudara yang di sana. Kita berdoa, Tuhan menggerakkan hati. Mari kita sama-sama untuk berdoa. Tidak terlalu sulit untuk berdoa. Amin. Asal ada kemauan. Mari kita lihat ayat yang berikutnya. Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukannya ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah, saudara kalau bisa melihat ini ya. Ini gambar ini membuat kita semua jadi lapar. Nah, saudara kalau bisa lihat yang di sebelah kiri saudara itu adalah roti tidak beragi. Yang sebelah kanan itu adalah roti yang beragi. Nah, saudara, yang membuat perbedaan itu adalah satu bisa berkembang, menjadi lembut, ya, enak dimakan itu karena ragi. Nah, kalau saya lihat roti yang tidak beragi itu flat, ya, gepeng begitu dan keras. Dan saya pernah suatu ketika waktu itu makan diajak ke Denmark, saudara. Di Denmark ini adalah negara Skandinavia, dan di situ disediakan makan pagi yang all you can eat ya di hotel, dan di situ mereka sangat peduli dengan kesehatan dan macam-macam makanan sehat. Tapi ada satu saya coba satu persatu, itu ada yang namanya roti tidak beragi, dan juga itu
gluten free, ya, gluten free, yaitu rotinya keras seperti batu bata, saudara. Makannya juga tidak enak. Ya, tapi itulah roti yang tidak beragi itu tidak ada rasanya, ya begitu. Ya. Tetapi kalau yang membuat kita menikmati roti itu enak, empuk itu karena ada ragi. Apa yang firman Tuhan mengajarkan kepada kita di sini adalah dikatakan tadi 3 sukat ya. Saudara, 3 sukat itu kurang lebih 39 meter. Ya, jadi beratnya itu sekitar 22,5 kilo dan bisa memberi makan 100 orang. Nah, biasa ini yang dilakukan. Bahkan ada ceritanya waktu Abraham bertemu dengan 3 malaikat ya yang memberitakan bahwa Sarah akan hamil ya, dan itu dibuat oleh Sarah bukan untuk 3 orang, saudara. Dia buat 3 sukat juga persis pada ini untuk 100 orang, memperlihatkan bahwa memang mereka itu memberkati dengan cara yang berlimpah-limpah, bukan dia pas-pasan begitu. Yang saya mau ajarkan kepada saudara di sini adalah ragi itu mungkin 1 titik. Tapi 1 titik ragi itu bisa mempengaruhi itu berat yang 22,5 kilo atau 39 meter, kira-kira begitu. Dan bisa mempengaruhi begitu banyak orang, bisa menjadi berkat begitu banyak orang. Jadi saudara jangan despise a small beginning, dan juga saudara adalah ragi itu yang bisa membuat situasi, keadaan, lingkungan keluarga, lingkungan teman-teman saudara itu senang dengan keberadaan saudara. Jadi mari kita diingatkan semua bahwa kita dipanggil untuk memuridkan bangsa-bangsa. We are called to make disciples of all nations. Di setiap sektor dan di setiap segmen daripada kehidupan ini. Jadi kita bersinar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan juga keadilan sosial perlu ditegakkan. Dan teladan dalam integritas, kejujuran, kesucian. Juga kita meningkatkan standar moralitas dan kesopanan. Ini yang kita bisa lakukan. Dan jawabannya ada di dalam kehidupan kita, saudara. Bahwa dunia di luar sana memerlukan kita semua. Dunia di sana memerlukan saudara. Dan saudara, bersinarlah. Lakukanlah keadilan. Jadilah teladan dalam integritas, kejujuran, dan kesucian. Dan moralitas dan kesopanan kita semua. Amin. Kalau gereja bisa kuat, kalau gereja bisa mengerti panggilannya, maka bangsa juga akan menjadi kuat dan restorasi terjadi. Mari kita lakukan bagiannya kita, walaupun tidak signifikan awalnya, tapi pengaruhnya bisa menjadi besar. Bunda Teresa mengatakan, do small things with great love. Jadi lakukan hal-hal yang kecil dengan kasih. Bukan apa yang saya bisa dapatkan, tetapi apa yang saya bisa berikan. Give love. Dan setiap kita pasti bisa melakukan. Ini ayat yang terakhir. Inilah harapan kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Karena sewaktu kita melayani Tuhan, ini tujuannya. Yesus mati di kayu salib supaya menyelamatkan kita, supaya dari keselamatan kita banyak orang yang belum mengenal Tuhan bisa juga mendengarkan firman dan diselamatkan. Dan yang terakhir ini ayat yang ke-9, Wahyu 7. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Kenapa kita mau melakukan hal semua ini? Karena kembali lagi tujuannya, pusat daripada apa yang kita lakukannya adalah untuk menyenangkan Dia, untuk menghormati, untuk menyembah Tuhan. Kenapa Yesus datang ke dunia ini? Untuk menyelamatkan manusia supaya dia bisa bertahta bersama-sama dengan ciptaannya, yaitu saudara dan saya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Jadi mari saudara, here and now, kita tidak tunggu nanti kerajaan Tuhan nanti setelah kita meninggal, tidak. Tuhan kita diajarkan, Yesus mengajarkan pada murid-muridnya, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu seperti di bumi ini seperti di surga. Jadi saudara, bukan kita nanti tunggu, tetapi sekarang kita bisa
masuk dalam kerajaan Tuhan dan kita bisa menerapkan prinsip-prinsip dan semua itu sudah ada. Buku manualnya itu di dalam firman Tuhan. Dan mari kita lakukan bagian kita here and now. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu ini boleh menguatkan dan kami berdoa Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang menyertai setiap daripada jemaat-Mu Tuhan. Dan kami berdoa, aku berdoa Tuhan, Kau terus yang memberkati setiap keluarga tempat ini. Kehidupan Kristus nyata. Dan Kau terus yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga Tuhan Kau menuntun hidup kita satu persatu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You